Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sejarah bangsa Indonesia merupakan perjalanan panjang yang dipenuhi dengan perjuangan, perubahan, dan perkembangan yang signifikan. Sejarah bangsa Indonesia adalah cerminan dari perjuangan dan ketahanan rakyat dari era prakolonial hingga masa modern. Dalam perjalanan ini menunjukkan bagaimana identitas dan semangat kebangsaan yang terus berkembang meskipun dihadapkan dengan banyak tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan ilustrasi mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Dengan saya sendiri, Firda Az-Zahra. Saya Firda Ramadhani. Saya Rahma Aulia Saputri. Saya Agustina. Saya Sarah Siti Zahira. Saya Nur Kamila. Selamat menyaksikan. Portugis adalah negara yang pertama kali menjajah Indonesia. Masuknya bangsa Portugis ke Indonesia dimulai pada awal abad ke-16. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia ini melalui rute perjalanan yang cukup panjang. Mulanya bangsa Portugis lewat pantai barat Afrika sampai ke Tanjung Harapan, kemudian menyusuri pantai timur Afrika menuju Calicut, India, lalu menuju ke arah timur hingga akhirnya mencapai Kepulauan Indonesia melalui Selat Malaka. Dan pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka yang merupakan salah satu pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Pada tahun 1512, sesampainya bangsa Portugis di Maluku sangat diterima baik oleh Kesultanan Ternate. Sultan Ternate meminta pasukan Portugis yang memiliki persenjataan lengkap untuk membantu mereka melawan Tidore. Sebagai imbalannya, Portugis diizinkan mendirikan benteng-benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Namun hubungan dengan Ternate menjadi rusak karena keinginan Portugis untuk menguasai sepenuhnya perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya adalah Spanyol, yang merupakan salah satu negara Eropa yang pernah datang ke Indonesia untuk melakukan penjajahan, menguasai rempah-rempah, dan menduduki wilayah Nusantara. Penjajahan Spanyol di Indonesia dimulai setelah mereka berhasil sampai di Tidore, Maluku. Kedatangan bangsa Eropa ini pun disambut dengan baik oleh masyarakat Maluku. Selain disambut baik, mereka juga akhirnya bisa melakukan transaksi perdagangan dengan orang-orang Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol di Maluku ini menimbulkan pertentangan dan ancaman baru bagi Portugis. Portugis menganggap Spanyol dapat melanggar hak monopoli yang dilakukan oleh Portugis di Maluku. Ekspedisi yang dilakukan bangsa Spanyol ini pun dianggap sebagai sebuah perjalanan yang penting bagi sejarah manusia dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya penjajahan di masa Belanda. 350 tahun demikian pengajaran sejarah resmi di negeri ini atas jejak penjajahan Belanda. Pada awalnya, bangsa Belanda datang bukan untuk menjajah. Belanda datang untuk berdagang. Mereka mencari rempah-rempah Nusantara yang terkenal. Kedatangan Angkatan Perang Belanda pada awalnya bertujuan untuk melindungi perusahaan dagang Belanda yaitu VOC. Angkatan perang inilah yang pada akhirnya menjajah bangsa-bangsa di Nusantara.
Maka berubahlah status Belanda dari berdagang menjadi penjajah. Peristiwa demi peristiwa terjadi. Berabad-abad Belanda menindas dan menguruh kekayaan Nusantara, meninggalkan luka sejarah yang tak bisa terlupakan. Selanjutnya, penjajahan di masa Inggris. Penjajahan Inggris di Indonesia berlangsung selama periode singkat dari tahun 1811 hingga 1816. Penjajahan Inggris di Indonesia dimulai dengan serangan pasukan Inggris ke Pulau Jawa pada tanggal 4 Agustus 1811. Pasukan Inggris di bawah komando Stamford Raffles tiba dengan armada 60 kapal di pelabuhan Batavia yang saat itu dikuasai oleh pemerintahan Republik Batam. Selama menjabat menjadi gubernur, Raffles memiliki beberapa kebijakan. Di antaranya, Raffles menghapus sistem monopoli perdagangan dan tanah paksa yang diterapkan Belanda. Kekuasaan Inggris terhadap Indonesia harus berakhir setelah adanya Konvensi London pada tahun 1816. Dengan demikian, perjanjian yang mengakhiri pemerintahan Inggris di Indonesia adalah Konvensi London. Selanjutnya, penjajahan di masa Jepang. Jepang masuk ke Indonesia pertama kali pada tanggal 11 Januari 1942. Adapun tujuan awal Jepang datang ke Indonesia adalah untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Sambutan rakyat Indonesia kala itu sangat senang, sebab rakyat Indonesia memandang Jepang sebagai saudara tua. Rakyat Indonesia juga meyakini bahwa Jepang dapat membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda yang menjajah selama ratusan tahun. Di sisi lain, Jepang datang ke Indonesia dibarengi dengan gerakan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Jepang menjajah Indonesia kurang lebih sekitar 3,5 tahun dan merupakan negara yang paling sebentar menjajah bangsa Indonesia. Namun, penderitaan yang diberikan Jepang kepada Indonesia sangat amat kejam. Salah satunya adalah Romusa atau kerja paksa. Dan masih banyak lagi penderitaan yang diberikan Jepang kepada Indonesia pada saat itu. Sehingga pada tanggal 6 dan 9 Agustus terjadi pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Akibat dari serangan tersebut menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Penyerangan Jepang ini membuka jalan bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta ini menandai lahirnya Republik Indonesia, mengakhiri masa penjajahan dan menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia, dibentuklah sebuah lembaga persiapan yakni BPUPKI. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI diresmikan. BPUPKI adalah sebuah wadah bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Dari BPUPKI inilah dibentuk yang namanya Panitia 9 untuk mengatasi berbagai kendala rancangan dasar negara di BPUPKI, di mana hasil dari pembentukan Panitia 9 adalah terbentuknya Piagam Jakarta. BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang, yakni pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan 10 sampai 17 Juni 1945. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan dengan PPKI. Guna dibentuknya PPKI adalah untuk melanjutkan rencana kemerdekaan Indonesia setelah BPUPKI dibubarkan. PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945. Adapun tugas dari PPKI ini adalah mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemindahan kekuasaan, dan merancang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selanjutnya, di detik-detik kemerdekaan Indonesia, terjadi pertentangan di antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Terjadilah perundingan antara golongan tua dan golongan muda di Rengas Dengklok. Akhirnya dicapai kesepakatan bahwa proklamasi akan segera dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945.